Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, adik-adik yang Ustadz sayangi dan Ustadz cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insyaallah sehat semua ya. Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mengingat kembali pelajaran yang telah Ustadz ajarkan ketika pada pekan lalu. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, yaitu belajar tentang kalimat thayyibah. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik ya. Nah, pada pekan lalu kita pelajari dua kalimat thayyibah. Siapa ingat yang pertama apa? Yang pertama berbunyi kalimat thayyibahnya apa? Subhanallah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kalimat subhanallah ini diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang indah. Dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ketika kita melihat keindahan pemandangan alam atau melihat orang yang tampan atau mendengar mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Coba kita lihat bumi yang terhampar luas. Begitupun dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Sangat beragam bukan? Hamparan persawahan dikelilingi gunung yang menjulang tinggi. Pepohonan menghijau tampak menjadi karpet yang menghampar. Kita seolah-olah dibuat takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Kapan saja? Yang pertama, ketika kita melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu ketika kita berzikir sesudah sholat fardu. Dan yang ketiga, ketika kita melihat suatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan, maka kita ucapkan subhanallah. Yang keempat, ketika mendengar kejadian yang luar biasa. Dan yang terakhir, ketika kita mengingatkan imam dalam sholat, apabila imam lupa dalam bacaan atau gerakan sholat. Selanjutnya, kalimat thayyibah yang kedua adalah Masya Allah, yaitu Masya Allah, yang artinya Allah maha berkehendak atau Allah telah berkehendak. Kalimat Masya Allah ini diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Sedangkan ada peranan manusia dalam sesuatu atau kejadian tersebut. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat dan sebagainya.
Kalimat Masya Allah ini juga diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap ada sesuatu yang terjadi, baik itu hal yang baik maupun yang buruk, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa antara kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah itu mempunyai perbedaan. Kalimat subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, murni atas kekuasaan atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia. Sementara pada kalimat masya Allah itu diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah, tetapi sudah ada peranan manusia di dalamnya. Ya baik adik-adik sekalian, mungkin demikian yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Dan bagi adik-adik yang belum memahami, bisa dibuka kembali video pembelajaran sebelumnya. Dan insya Allah Ustadz ingatkan bahwa minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian, yaitu yang berkaitan dengan pelajaran 1, yaitu kalimat thayyibah. Jadi mohon belajar lagi ya. Semoga nanti bisa menjawab soal dan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, mungkin demikian dari Ustadz. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.